Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, asumsi dasar dari tim pemerintah adalah menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan itu adalah ideal. Kami katakan tidak. Mengapa? Karena influencer dikenal orang banyak dan mudah mempengaruhi orang lain sehingga sosialisasi kebijakan dapat terselenggara dengan baik. Dewan juri yang saya hormati, 3 poin sanggahan terhadap tim pro. Yang pertama, terkait argumen pertamanya, yaitu kami tidak setuju karena masyarakat zaman sekarang sudah pandai dalam memeriksa informasi dan mudah dalam memeriksa informasi yang valid sehingga tidak mudah tergiring opininya. Lalu yang kedua, terkait argumen keduanya, yaitu kami tidak setuju karena sudah banyak influencer yang terdidik. Contohnya seperti Dr. Tirta yang sarjana kedokteran, yang ahli di bidang kesehatan. Lalu juga ada Najwa Shihab, sangat ahli di bidang politik dan hukum. Nah, sehingga orang-orang seperti tadi dapat menyampaikan kebijakan, dapat mensosialisasikan kebijakan dengan objektif dan mudah diterima masyarakat. Lalu yang ketiga, terkait argumen ketiga, kami tidak setuju. Mengapa? Karena masyarakat sudah tahu bahwa banyak influencer yang selalu mempertahankan sikap profesionalitasnya, sehingga pengalihan tanggung jawab seperti itu tidak akan mudah terjadi. Dewan juri yang saya hormati, apa yang kami inginkan sebagai tim oposisi? Yang kami inginkan adalah kami akan tetap mendukung langkah pemerintah untuk mensosialisasi kebijakan melalui influencer. Apa tujuan kami sebagai tim oposisi? Tujuan kami adalah agar influencer tidak dipandang sebelah mata dan langkah pemerintah lebih dihargai. Kami lihat masyarakat selalu memandang sebelah mata para influencer karena latar belakangnya atau peristiwa-peristiwa di masa lalu influencer tersebut. Nah, sehingga kami akan mengubah cara pandang masyarakat tersebut. Nah, Dewan juri yang saya hormati, 3 hal akan kami sampaikan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan disclaimer. Nah, disclaimer kami adalah hal ini tidak akan kami berlakukan kepada influencer yang sudah dicap buruk di mata masyarakat. Contohnya seperti Ridho Roma, anak dari Haji Rhoma Irama, pedangdut profesional. Nah, anaknya dahulu pernah terkena kasus narkoba, sehingga masyarakat sudah memandang buruk nama baik Ridho Roma. Lalu yang kedua ada juga Vicky Prasetyo yang sudah banyak sekali terdengar kasus cerai kawinnya dia, sehingga masyarakat tidak sulit untuk menerima informasi tentang sosialisasi kebijakan dari mereka. Nah, apa yang akan kami buktikan Dewan juri yang saya hormati sebagai tim oposisi? Yang pertama, mengapa kami mendukung penggunaan influencer untuk mensosialisasi kebijakan? Yang kedua, bagaimana dengan penggunaan influencer ini akan mempermudah proses sosialisasi kebijakan? Lalu yang ketiga, mengapa penggunaan influencer adalah cara yang paling eksklusif untuk sosialisasi kebijakan? Nah, pertanyaan pertama, mengapa kami akan memberlakukan atau mendukung penggunaan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan? Karena influencer lebih dikenal masyarakat, sehingga sosialisasi kebijakan lebih mudah terpenuhi dibandingkan dengan pemerintah yang harus mengutus bawahan-bawahannya untuk mensosialisasi kebijakan. Lalu bagaimana dengan penggunaan influencer ini akan mempercepat proses sosialisasi kebijakan. Karena dengan penggunaan influencer ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi perihal kebijakan yang disosialisasikan oleh influencer tersebut. Influencer pada umumnya menggunakan sosial media seperti Instagram atau Facebook atau Twitter, atau sekarang yang lagi hits TikTok, atau juga lewat YouTube-nya. Nah, kadang mereka kalau
mendapat endorse untuk mensosialisasikan kebijakan menggunakan platform-platform tersebut, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan platform tersebut, sudah terbiasa menggunakannya, sehingga informasi yang didapatkan dapat diterima dengan baik. Lalu mengapa penggunaan influencer kemungkinan terbaiknya adalah kebijakan sukses disosialisasikan. Lalu kemungkinan terburuknya informasi tersebut tidak dapat diterima karena ada beberapa bagian masyarakat yang merupakan bagian dari haters dari influencer tersebut, sehingga mereka kadang enggan untuk melihat akun sosial medianya atau platform-platform lainnya dari influencer tersebut, sehingga informasi sosialisasi kebijakan yang di endorse oleh pemerintah kepada influencer tidak dapat diterima secara menyeluruh. Lalu mengapa penggunaan influencer adalah cara yang paling eksklusif untuk mensosialisasikan kebijakan? Karena influencer tadi lebih dekat kepada masyarakat daripada pemerintah yang harus turun langsung, sehingga influencer lebih mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat, lebih mudah informasi tersebut lebih mudah dicerna oleh masyarakat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya, kami sebagai tim oposisi adalah kami tidak setuju terhadap mosi dan argumen yang disampaikan tim pro untuk melarang penggunaan influencer dalam sosialisasi kebijakan. Karena penggunaan influencer adalah langkah yang paling tepat bagi pemerintah agar tercapainya kesuksesan dalam sosialisasi kebijakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.